Welcome back to Ara Market Podcast. Dan tadi gue nonton satu video ya di Instagram. Terus videonya ini menarik banget gitu. Berhubungan soal jangan pernah menempatkan identity lu itu dalam bentuk material, dalam bentuk properti, dalam bentuk bank account gitu. Karena kalau misalnya itu semua diambil dari lu masih bangga dengan diri lu, atau lu malah kehilangan semua kredibilitas yang sebelumnya dibentuk karena barang-barang tersebut. Ini gue mau sambungin sama konteks flexing culture, dimana kalau misalnya kita perhatiin, sorry lagi kecil-kecil banget jelasannya. Kalau diperhatiin, banyak banget sekarang ini orang memamerkan dan menyimbolkan kesuksesan mereka itu dengan berbagai macam barang, properti. Flexing isi bank account, flexing kekayaan, bagi-bagi duit, beli barang mewah, kemudian beli mobil mewah, beli jam mewah. Which sebenarnya salah gitu, karena itu kan hak mereka ya, duit-duit mereka ya. Tapi yang menjadi toksik menurut gua adalah mereka menyampaikan ilusi bahwa seakan-akan hal untuk mendapatkan itu adalah hal yang mudah dan gampang dan cepat. Cuman begini doang gua bisa begini, cuman begini doang gua bisa begini. Sedangkan yang nonton mayoritas orang itu adalah mereka-mereka yang ekonominya tuh jauh di bawah orang tersebut gitu. Sehingga ilusi yang dibuat ini membuat konteksnya jadi tidak realistis. Gue tetap fine-fine aja sih. Kalau menurut gue ya gak apa-apa juga gitu. Kalau emang orang punya duit, dia mau beli sport car, mau beli jam mewah, mau liburan pakai jet pribadi, mau apapun itu gitu ya, fine-fine aja gitu. Karena itu hak mereka. Dan buat beberapa orang, buat kelompok-kelompok orang tersebut gitu ya, itu adalah bagian kecil aja, bukan sesuatu expenses yang besar. Cuma masalahnya kan mereka menggunakan itu untuk menjual sesuatu gitu. Either itu mau membuat orang yang nonton jadi FOMO, niatnya katanya memotivasi. Iya, gak salah memotivasi, gak salah juga ada orang yang memang bener-bener mulai dari nol kemudian bisa sukses. Tapi kalau buat gue tuh ada faktor luck juga loh di sana yang membuat nggak semua orang bisa kayak gitu. Walaupun memang bukannya nggak mungkin, bukannya nggak bisa, tapi tetap aja ada faktor luck dan faktor memang that is your life. Sedangkan nggak semua orang juga punya kesempatan yang sama gitu. Hidup tuh memang menurut gua udah punya jalannya masing-masing gitu. Kalau misalnya dibuat hidup itu nggak fair, hidup tuh fair. Uang itu akan datang. Ini berdasarkan pengalaman gue juga ya. Dan apa yang gue percaya bahwa uang itu akan datang kepada orang-orang yang tepat dan pas. Kalau dalam konteks agama kita bisa cocokin itu ke Tuhan memberikan rezeki kepada mereka yang siap untuk mengolahnya. Jadi sama kayak lu adalah ember, kemudian lu mau tuangin keran air gitu ya. Berapa banyak air yang bisa ditampung dalam ember tersebut? Ya pasti adalah tergantung dari berapa gede embernya kan. Gitu. Dan berapa gede embernya itu kan akan sangat bergantung sama berapa besar kapasitas embernya. Dan kalau misalnya kita menampung air lebih banyak, artinya kita harus membesarkan kapasitas ember kita gitu. Dan itu sama halnya dengan diri kita gitu. Berapa banyak rezeki yang bisa kita terima akan bergantung dengan berapa banyak kemampuan dan kalau misalnya dalam konteks sekelilingnya, berapa banyak masalah yang lu bisa selesaikan. Semakin banyak masalah yang lu bisa selesaikan, semakin banyak juga uang yang lu bisa lu raup. Karena uang akan datang seiring dengan value. Price comes with value.
Masalahnya, balik lagi, dalam konteks flexing culture, di mana niatnya mau memotivasi supaya semua orang bisa, nyatanya memang konteks hukum Pareto, kalau kalian baca namanya buku tuh 80-20 Rules, 80% kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 20% populasi dunia, dan 20% kekuasaan dunia dibagi-bagi oleh kepada 80% total populasi di dunia gitu. Artinya ya memang orang yang sukses itu sedikit. Kenapa bisa sedikit dan kenapa hanya sedikit? Karena hanya sedikit itu, hanya 20% orang itulah yang benar-benar mau untuk extra miles, mau keluar dari comfort zone mereka, mau fighting, mau memanfaatkan resources atau enggak membuat apa yang belum menjadi privilege mereka menjadi privilege. Sedangkan 80% sisanya hanya berharap mendapatkan jackpot gitu. Nah, soal jackpot ini juga satu hal yang kemarin gue sebut. Gue ngobrol sama salah satu foundernya. Sekarang dia bangun salah satu company AI. Dia cerita, masyarakat Indonesia ini kalau kita ngomongin kripto, mereka tuh nggak mau memahami konteks utilitasnya. Yang mereka mau adalah kapan bisa jackpot tokennya gitu. Sehingga startup dia membangun perusahaannya teknologi di bidang Web3, AI, tapi untuk membangun gamifikasi atau gimmick dibangun tokenomics, ada tokennya. Untuk apa? Ya untuk supaya orang mau mencoba utilitasnya. Ketika utilitasnya ada, real world application, dan orang masuk dengan gamifikasi token, maka ada terjadi akuisisi di sana. Dan menurut gua ya begitulah hidup manusia ya, bahwa kita sangat bergantung dengan jackpot. Kita lupa bahwa namanya hidup itu butuh proses. Nggak semua hal itu dapat jackpot. Kalau menurut pengalaman kalian sendiri gitu, jackpot itu adalah satu hal yang mungkin didapatkan, ya kan? Tapi kita nggak pernah tahu kapan jackpot itu datang. Dan kalau kita mau berkaca, seberapa besar sih probability kita bisa mendapatkan jackpot dalam perjalanan hidup kita? 100%, 90%, 80%, 70%, 50%, 40%, 30%, 10%, 5%, 1%, 0,1%. Coba kalian tulis komen di bawah. Kira-kira berapa besar sih probabilitas kita mendapatkan jackpot dalam hidup kita? Kalau kita berkaca kepada kripto, iya. Out of nowhere, bukan yang nggak mungkin, sangat mungkin kita dapat jackpot. Tapi itu pun juga berapa banyak loss yang harus kita tanggung. Karena kita coba untuk betting kan. Orang bilang kayak, ya dong kamu ini dong split dong ke meme coin gitu. Supaya dapat jackpot. Yes. Tapi berapa banyak dari persebaran itu yang menghasilkan jackpot? Yang dapat 10 kali, dapat 30 kali, kayak gitu. Kemudian ketika dapat jackpot, balik lagi ke konsep ember tadi. Ini kamu kapasitasnya ke sini, segini ya. Kemudian kamu dapat jackpot yang segini. Yang bisa kemakan itu cuma segini doang. Selebihnya apa? Tumpah, luber-luber. Dalam bentuk apa? Konteks konkretnya. Dalam bentuk kamu boros, kamu konsumtif, kamu nggak bisa manage keuangannya. Punya uang 1M, langsung dihambur-hamburin, dipakai, dibeliin apa, dibuat hiburan, nggak ada sisa, kayak gitu. Kenapa? Mindsetnya masih miskin. Fokusnya bukan, oh gimana ya saya punya uang, saya tabung. Tapi enggak. Oh ketika punya uang, langsung dipakai, dihambur-hamburin. Kenapa? Anjir, tiba-tiba gue kaya. Kapan lagi kayak begini? Mari kita nikmati hidup. YOLO man, YOLO. Ya, itu yang dibilang adalah kapasitas ember gitu. Gimana cara kita bisa meningkatkan itu? Dengan punya kedewasaan. Siang. Gitu. Jadi ya banyak faktor ya yang membuat itu akhirnya membuat kita memang setiap rezeki itu akan sangat bergantung dengan kapasitas kita. Dan ketika kita emang belum siap untuk mendapatkan rezeki itu, maka uang akan kabur lagi. Uang juga nggak bodoh, gitu. Uang juga pintar memilih tuannya. Mana yang bisa memelihara dia dengan baik, disitulah uang akan setia bersama tuannya.
Oleh karena itu, apa sih hal yang kita bisa pelajari dari hari ini? Jangan pernah menempatkan uang dan materi-materi dunia sebagai prioritas dalam kita mendefine value kita. Bukan karena gue punya banyak uang, makanya gue jadi punya value, tapi karena gue punya isi otak, kepintaran, kualitas diri, attitude, etika, dan profesionalisme, dan mindset yang growing. Itulah yang mendefine seorang William Sudana menjadi pribadi yang disukai dan dihormati oleh orang-orang. Sehingga ketika gue gak punya uang, gue gak punya materi pun, karena atribut-atribut tadi, kita tetap bisa menghasilkan uang lagi. Karena value-value itulah yang kita bawa untuk membuat diri kita survive sekalipun ada krisis melanda. Oke, dan terus dengan adanya value itu juga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan membuat kita terhindar dan dijauhi sama yang namanya uang. Oke, segitu aja pada kali ini. Kalau misalnya kalian ada komentar, tulis pandangan kalian di bawah. Dan jangan lupa di subscribe channelnya supaya gue juga punya insight apa yang mesti gue bagikan kepada kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!